Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Wifa Doli Kafah dan rekan saya Hilda Maulida Bella Mulkillah. Di sini kami akan menjelaskan dua ordo, yaitu ordo Leguminosae dan ordo Myrtales. Ordo Leguminosae dan ordo Myrtales termasuk kelas Dicotyledon dan subkelas Dialipetal. Pada ordo Leguminosea terdapat 3 famili, yaitu famili Mimosacea, yang kedua famili Papilionacea, yang ketiga famili Caesalpiniacea. Untuk ordo Myrtales ada 7 famili. Yang pertama famili Combretaceae, yang kedua famili Rhidraceae, yang ketiga famili Soneraticeae, yang keempat famili Rhizoporacea, yang kelima famili Myrtaceae, yang keenam famili Punicacea, yang ketujuh famili Melastomataceae. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum subkelas Dialipetal. Tumbuhan berupa ternak, semak, perdu, dan pohon. Kedua, mempunyai hiasan bunga ganda, kelopak, dan mahkota dapat dibedakan dengan jelas. Daun mahkota bebas satu sama lain. Bagian-bagian bunga tersusun secara spiral. Batas antara kelopak dengan daun mahkota kadang-kadang tidak jelas. Yang pertama yaitu ordo Leguminosae. Ciri khasnya terdapat buah yang disebut buah polong, yaitu buah yang berasal dari satu daun buah, carpellum, dengan atau tanpa sekat-sekat semu. Biji-biji terdapat pada kampuh perut. Bila masak, kering, pecah, sehingga biji terlontar keluar. Atau buah terputus-putus menjadi beberapa bagian menurut sekat-sekat semuanya. Ada pula buah berdaging dan tidak pernah pecah. Ordo Leguminosae mempunyai 3 famili, yaitu famili Mimosaceae, famili Papilionaceae, yang ketiga yaitu famili Caesalpiniaceae. Perbedaan berdasarkan buah polongan. Famili Mimosaceae bunganya terangkai, dalam bunga majemuk, berbentuk bonggol. Famili Papilionaceae bunga bentuk kupu-kupu, bagian daun mahkotanya berdekatan. Famili Caesalpiniaceae bunga bentuk kupu-kupu, bagian daun mahkotanya lepas. Untuk famili yang pertama yaitu famili Mimosaceae. Ciri-cirinya yang pertama, bunga banci, actinov, mempunyai kelopak berbilang 4-5 berlekatan. Mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas satu sama lain. Benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak. Bunga terangkai dalam bunga majemuk, berbentuk tongkol yang seringkali tampak seperti satu bunga saja. Bakal buah menumpang, beruang 1, bakal biji 2, baris pada dinding bakal buah. Untuk buahnya merupakan buah polong yang bila masak menjadi kering dan terputus-putus menjadi beberapa bagian. Untuk biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Untuk spesies dari famili Mimosaceae, kami di sini memberi contoh Mimosa pudica, yaitu putri malu. Putri malu adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya pada saat kita sentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena
Setelah beberapa menit, keadaannya akan pulih seperti semula. Daun putri malu atau si kecut, daunnya berupa daun majemuk, menyirip ganda dua yang sempurna. Batangnya, tumbuhan putri malu berbeda dengan tumbuhan lainnya, yaitu batang putri malu berbentuk bulat. Putri malu atau si kecut juga mempunyai akar yang penak, yang sangat kuat, berbeda dengan akar-akar tanaman lainnya. Putri malu biasanya mempunyai bunga yang berbentuk bulat seperti bola, dan tidak mempunyai mahkota atau kelompok bunga yang besar, seperti bunga-bunga yang lain. Buah putri malu juga berbentuk polong, pipih, seperti garis yang berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan buah-buah tumbuhan lainnya, sama halnya seperti buah. Tanaman putri malu juga memiliki biji yang berukuran kecil dan bulat, berbentuk pipih. Putri malu termasuk ke dalam tumbuhan yang berbiji tertutup, Angiospermae, dan berkembang biak dengan biji. Kedua yaitu famili Papilionaceae. Ciri-cirinya terna semak, perdu atau pohon dengan daun tunggal atau majemuk, bunga banci, zigono, kelopak berbilang 5 pada pangkal belakang. Mahkota berbentuk kupu-kupu, terdiri atas 5 daun mahkota dengan susunan yang khas. Pertama, satu paling besar disebut bendera, vexillum. Yang kedua, 2 di samping sama besar disebut sayap, alea. Yang ketiga, 2 sempit berlekatan disebut lunas, carina. Benang sari biasanya 10, berbekas 2, 1 bebas, yang 9 lainnya dengan tangkai sari yang berlekatan. Kepala sari membuka dengan celah membujur. Buah polong yang bila dimasak menjadi kering dan pecah. Tetapi ada yang tidak pecah, melainkan terputus-putus dalam bagian yang berisi 1 biji. Biji tanpa atau dengan sedikit endosperm. Untuk spesies dari famili Papilionaceae, di sini kami memberi contoh Arachis hypogea, yaitu tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah memiliki bagian-bagian antara lain daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Daun pertama yang tumbuh dari biji disebut dengan kotyledon, yang terangkat ke permukaan tanah pada waktu biji berkecambah. Daun berikutnya berupa daun tunggal dan berbentuk bundar. Pada pertumbuhan berikutnya, daun kacang tanah membentuk pohon majemuk bersirip genap, terdiri atas 4 anak daun dengan tangkai daun agak panjang. Helaian anak daun bentuknya beragam tergantung varietasnya. Ada yang berbentuk bulat, elip, dan agak lancip. Permukaannya ada yang berbulu dan tidak berbulu. Batang kacang tanah tidak berkayu, ada yang tumbuh tegak dan menjalar. Tinggi batangnya rata-rata sekitar 30 cm. Bagian bawah batang tempat menempelnya perakaran, dan bagian atasnya berfungsi sebagai tempat pijakan cabang primer yang masing-masing dapat membentuk cabang sekunder. Batang dan cabang kacang tanah berbentuk bulat. Bagian atas batang ada yang berbentuk persegi, sedikit berbulu dan berwarna hijau. Kemudian akar tanaman kacang tanah merupakan akar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam tanah sampai kedalaman 40 cm. Bunganya berbentuk kupu-kupu, berukuran kecil, terdiri atas 5 daun tajuk. Biji kacang tanah berbentuk agak bulat sampai lonjong, yang merupakan alat perkembangbiakannya atau perbanyakannya. Famili yang ketiga yaitu Caesalpiniaceae. Ciri-cirinya tumbuhan berupa perdu atau pohon, daun majemuknya menyirip
atau menyirip ganda. Bunganya mempunyai mahkota bentuk kupu-kupu, tetapi kelima daun mahkotanya bebas. Benang sari 10 biasanya bebas atau berlekatan. Buah polong yang jika masak menjadi kering dan pecah atau berdaging dan tidak membuka dan juga sering bersayap. Biji dengan endosperm tipis atau tanpa endosperm lembaga besar. Contoh spesies dari famili Phaceophyllaceae. Di sini kami memberi contoh Tamarindus indica. Pohon yang tingginya 15-25 meter, batang berkayu, bercabang-cabang, daunnya gemuk berseling menyirip genap, panjangnya 5-15 cm, anak daun berhadapan 10-15 pasang, memanjang sampai berbentuk garis, sisi bawah hijau muda, gundul 1 sama dengan 2,5 kali 0,5 sama dengan 1 cm. Tiap anak daun berbentuk bulat, telur dan berwarna hijau. Bunga berbentuk tandan bunga hampir duduk, panjang 2 sama dengan 16 cm, anak tangkai 1 sama dengan 1,5 cm, keluar dari ketiak daun atau ujung percabangan. Setiap tandan terdiri dari beberapa bunga dan dapat mencapai 25 bunga. Bening. Buah polong, kulit coklat, daging buah kuning sampai coklat kekuningan. Bijinya 1 sama dengan 12 coklat mengkilap. Yang kedua yaitu Ordo Myrtales. Ciri-cirinya, tumbuhannya berkayu, daunnya tunggal, yang duduknya bersilang berhadapan. Pada cabang-cabang yang mendatar, mengalami modifikasi, seakan-akan tersusun dalam 2 baris yang berhadapan. Tanpa daun penumpu, helaian daun sering mempunyai kelenjar-kelenjar minyak. Bunga banci, hiasan bunga yang jelas, dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota bunga, kadang-kadang tanpa mahkota. Actinomorph atau zygomorph. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau 2 kali lipat. Kadang-kadang hanya beruang 1 atau 1 tangkai putik dan banyak bakal biji pada tembuni yang letaknya sentral di sudut-sudut. Dasar bunganya cekung sampai berbentuk mangkuk atau tabung. Biasanya menyelubungi bakal buah, menjadi tenggelam. Buah sering mempunyai sisa-sisa benang sari pada bagian ujung di antara daun-daun kelopak yang tidak runtuh dan menjadi bagian buah. Famili yang pertama yaitu famili Combretaceae. Habitusnya termasuk pohon atau perdu, seringkali berbentuk liana. Ciri-cirinya yaitu daunnya tunggal tanpa daun penumpu, duduk tersebar atau berhadapan. Bunganya tersusun dalam butir tandan, bunga banci atau berkelamin tunggal, actinomorph, biasanya kecil-kecil. Daun kelopak berjumlah 4-8, daun mahkota sama banyak dengan daun kelopak, kadang-kadang tidak ada. Benang sarinya 4-10 atau banyak, bakal buah tenggelam dengan tangkai putik, beruang 1, bakal biji 2-6. Buahnya dengan kulit yang bergerigi atau bersayap, berisi 1 biji, sedikit atau tidak membuka. Bijinya berisi lembaga yang mempunyai daun lembaga terpuntir atau terlipat dengan akar pendek tanpa endosperm. Contoh spesies dari famili Combretaceae. Di sini kami mengambil Lumnixera resmosa.
Salah satu jenis pohon kecil yang hidup di wilayah mangrove adalah Lumnifera resmosa. Tumbuhan ini merupakan anggota suku Combretaceae. Pada beberapa daerah, tumbuhan ini juga sering disebut teruntum, api-api jambu, nias, atau adu-adu. Ciri-ciri pohon kecil Lumnifera resmosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tinggi 8-9 meter, batangnya berwarna coklat kemerahan, kasar, memecah, memanjang. Tidak mempunyai akar napas, ranting-ranting yang muda berwarna kemerahan atau abu-abu. Kadang-kadang sedikit berambut atau gundul sewaktu tua. Yang kelima yaitu dedaunan berkumpul di ujung ranting, bertangkai pendek hingga 10 mm. Yang keenam yaitu lembaran daun menjangat, sedikit berdaging, agak kaku. Yang ketujuh yaitu bunga terletak di ketiak pohon dengan panjang 2-7 cm, berkelamin ganda, sedikit harum, dan kaya akan nektar. Yang kedelapan, buah memiliki serat dan mengayu. Jorok kembung, agak gepeng dengan ukuran 10-12 kali 3-4 mm. Yang kedua yaitu famili Lythraceae. Habitusnya tema atau pohon dan perdu. Ciri-cirinya, daunnya tunggal yang duduknya silang berhadapan yang mempunyai daun penumpuk kecil. Bunganya bunga banci, actinomorph atau xenomorph, berbilang 3-16, kelopak pada tangkai bagian bawah, berlekatan membentuk badan seperti mangkuk atau tabung dengan tajuk yang bebas. Daun-daun mahkota terdapat pada tabung kelopak atau tidak ada. Benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak dan tertanam di bawah daun-daun mahkota. Bakal buah dengan satu tangkai putih menumpang sampai setengah tenggelam, beruang 1-6. Buahnya buah keras atau buah kendaga. Bijinya mempunyai endosperm. Contoh spesies dari famili Lythraceae yaitu Lagerstroemia atau bungur. Adalah sejenis tumbuhan berwujud pohon atau perdu yang dikenal sebagai pohon peneduh jalan atau pekarangan. Bunganya berwarna merah jambu, bila mekar bersama-sama akan tampak indah. Perbanyakan anakannya berasal dari biji yang keluar setelah proses pembungaan selesai. Bijinya berbentuk bulat, berwarna coklat sebesar kelereng. Selain itu, bisa juga diperbanyak dengan pencangkokan. Satu di antara tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa obat, yakni bungur atau ketangi, Lagerstroemia speciosa Pers. Bungur adalah tipe pohon creep myrtle yang membuahkan bunga berwarna merah muda atau putih. Tanaman itu relatif lebih gampang tumbuh di beberapa tipe tanah. Batangnya bulat, percabangan dari mulai sisi pangkalnya berwarna coklat muda, daun tunggal bertangkai pendek. Helaian daun berupa oval, elips atau memanjang. Tidak tipis seperti kulit. Panjangnya 9-28 cm, lebarnya 4-12 cm, berwarna hijau tua. Bunga majemuk berwarna ungu, tersusun dalam malai yang panjangnya 10-50 cm. Keluar dari ketiak daun atau ujung ranting. Buahnya buah kotak, berupa bola hingga bulat memanjang. Panjangnya 2-3 atau 5 cm. Beruang
3-7. Buah yang masih tetap muda berwarna hijau, sesudah masak menjadi coklat. Ukuran biji cukup besar, pipih, ujungnya bersayap berupa pisau, berwarna coklat kehitaman. Bungur bisa diperbanyak dengan biji. Yang ketiga yaitu famili Soneratiaceae. Habitusnya pohon atau perdu. Ciri-cirinya, daunnya tunggal bertepi rata, bunganya bunga banci, bunga membentuk kelopak-kelopak yang terdiri atas 3 bunga, besar, aktinomorf, berkelamin tunggal. Dasar bunga berbentuk lonceng. Di tepinya terdapat 4-8 tajuk daun kelopak yang kaku seperti belulang. Daun mahkota sama banyak dengan daun kelopak atau tidak ada. Benang sarinya banyak, tertanam pada kelopak dalam beberapa lingkaran. Bakal buah tenggelam berlekatan dengan dinding dasar. Bunga beruang banyak atau 4, mempunyai 1 tangkai putih. Buahnya buah kendaga atau buah buni. Bijinya tanpa endosperm. Contoh spesies dari famili Soneratiaceae yaitu Sonetaria caseolaris atau buah pedada. Buah ini termasuk ke dalam kelas Angiospermae, tumbuhan biji terbuka yang memiliki propagul atau bakal buah yang sangat unik, memiliki kemampuan mengapung, dan memiliki akar napas untuk membantu dalam proses respirasi serta reproduksinya. Polinasi yang dipengaruhi oleh serangga dan angin. Adaptasi yang tinggi terhadap salinitas yang tinggi maupun rendah dengan daun yang tebal. Dan adaptasi dengan akar napas serta bereproduksi dengan bakal buah yang disebut propagul. Salah satu jenis mangrove yang dimanfaatkan buahnya yaitu jenis pedada atau Soneratia caseolaris yang hidup dan tumbuh di hutan mangrove. Tanaman ini memiliki daun berbentuk elips dan ujungnya memanjang dengan tulang daun berbentuk menjari. Bunga memiliki kelopak bunga mengkilat dan hijau, serta datar dengan benang sari berwarna merah dan renggang. Buah ini memiliki morfologi yang sangat unik, berbentuk bulat dengan diameter 6-8 cm. Soneratia memiliki perawakan sebagai pohon besar yang memiliki banyak sekali akar, berbentuk serupa pensil yang mencuat ke atas. Bentuk akar ini merupakan bentuk adaptasi Soneratia untuk bernapas mengambil udara karena kondisi tanah mangrove yang anoksik. Secara langsung bisa dikatakan kondisi anoksik adalah kondisi beracun, tapi arti sebenarnya dari anoksik adalah kurang oksigen atau tidak ada oksigen. Yang keempat yaitu famili Rhizosphoraceae. Habitusnya pohon atau perdu dengan akar nafas atau tunjang. Ciri-cirinya, daunnya tunggal dengan stipula besar, liar, dan licin. Kedudukan daunnya terbesar atau berhadapan. Bunganya tunggal, uniseksual atau biseksual berumah satu. Ciri khas famili ini adalah memiliki dasar bunga seperti piala, sepal 3-16 bunga persisten, petal sama banyak dengan sepal, cepat jatuh, lebih kecil berkuku dalam satu lingkaran, stamen banyak, ovarium superium atau inferium dengan plasenta aksilar, buahnya tunggal, bak
mereka dengan berkecambah sebelum jatuh ke air. Untuk contoh spesies dari famili Rhizoforaceae yaitu Rhizopora aviculata. Spesies Rhizopora aviculata ini memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan Rhizoforaceae yang lain, yakni buahnya yang selalu berpasangan, 2 buah dalam satu tangkai, dan tangkai yang sangat pendek, serta braktea pada yang berwarna merah. Duduk daun pada spesies ini berhadapan dan bentuk daun memanjang atau oblongus. Yang kelima yaitu famili Myrtaceae. Habitusnya yaitu pohon atau perdu. Ciri-cirinya daunnya tunggal, bersilang berhadapan pada cabang-cabang mendatar, seakan-akan tersusun dalam 2 baris satu bidang. Daunnya tanpa daun penumpu, bunganya bunga banci karena adanya aborsi, kadang-kadang poligon. Actinomorf, kelopak dan mahkota masing-masing terdiri atas 4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota yang sama, kadang-kadang berlekatan atau tidak terdapat. Benang sarinya banyak, berkelompok, berhadapan dengan daun mahkota. Tangkai sarinya berwarna cerah. Bakal buah tenggelam, mempunyai 1 tangkai putik. Beruang 1 sampai banyak dengan 1-8 bakal biji dalam tiap ruang. Buahnya bermacam-macam dan ujungnya masih jelas tampak kelopak yang tidak gugur. Sisa tangkai putik dan sisa benang sari yang tertinggal di dalam kelopak. Bijinya, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Lembaganya lurus, bengkok, melingkar, ada pula yang terpuntir seperti spiral. Untuk contoh spesies dari famili Myrtaceae yaitu Psidium guazava. Perdu, akarnya tunggang, berwarna kuning kecoklatan. Tingginya 5-10 meter, batangnya berkayu, bulat, kulitnya licin dan mengelupas. Batangnya bercabang dan berwarna coklat kehijauan. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, pertulangannya mirip, ujungnya tumpul, pangkalnya membulat, dan tepinya rata. Daun saling berhadapan 6-14 cm dan lebarnya 3-6 cm. Berwarna hijau kekuningan atau hijau. Bunganya tunggal, bertangkai dan berada di ketiak daun. Kelopak bunga corong dengan panjangnya 7-10 mm. Mahkotanya bulat telur dengan panjangnya 1,5 cm. Benang sarinya pipih dan berwarna putih. Putiknya bulat kecil, berwarna putih atau putih kekuning-kuningan. Buahnya buni, bulat telur, berwarna putih kekuningan. Bijinya keras, kecil, berwarna kuning kecoklatan. Untuk yang keenam yaitu famili Funicaceae. Habitusnya semak sulung atau pohon kecil. Ciri-cirinya daunnya berbentuk lonjong hingga lanset dengan pangkal yang lancip dan ujung yang tumpul, memiliki tepi yang rata dan tulang yang menirip, serta permukaan daun yang mengkilap. Bunganya bunga tunggal. Bunganya memiliki tangkai yang pendek atau dari ketiak daun teratas. Bunganya berwarna merah, ungu, atau putih. Terdapat 1-5 bunga. Buahnya buah tunggal, bijinya yang banyak dan kecil. Untuk contoh spesies dari famili Funicaceae, kami mengambil Funica grantum atau delima. Perdu atau pohon kecil, tingginya 3-5 meter.
batangnya berkayu, rantingnya bersegi, percabangannya banyak, lemah, berduri pada ketiak daunnya. Warnanya coklat ketika masih muda dan hijau kotor setelah tua. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, letaknya berkelompok. Helaian daun lonjong sampai lancet. Pangkalnya lancip, ujungnya tumpul dan tepinya rata. Pertulangannya menyirip, permukaan mengilap, panjangnya 1-9 cm, lebarnya 0 atau 5-2 atau 5 cm, berwarna hijau. Bunganya tunggal, bertangkai pendek, keluar di ujung ranting atau di ketiak daun yang paling atas. Biasanya terdapat 1-5 bunga, berwarna merah, putih atau ungu, berbunga sepanjang tahun. Buahnya buni, bulat, dengan diameter 5-12 cm. Warna kulitnya beragam, seperti hijau keunguan, putih, coklat kemerahan, atau ungu kehitaman. Kadang terdapat bercak-bercak yang agak menonjol, berwarna lebih tua. Bijinya banyak, kecil-kecil, bentuknya bulat, panjang, yang bersegi-segi agak pipih. Keras, tersusun tidak beraturan, merah, merah jambu atau putih. Untuk yang terakhir yaitu famili Melastomataceae. Habitusnya yaitu ternak, semak, atau pohon jarang berupa liana. Ciri-cirinya, daunnya tunggal, berhadapan atau berkarang, kebanyakan dengan 3-9 tulang yang melengkung jarang, bertulang yang menyirip. Daunnya tanpa daun penumpuk. Bunganya bunga banci, actinomorf atau agazygomorf. Kelopaknya terdiri dari 3-5 daun kelopak yang pada tangkai berlekatan, berbentuk tabung. Daun mahkota sama banyaknya dengan daun kelopak, dengan mahkota tambahan yang terdapat di antara mahkota dan benang sari. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah mahkota atau 2 kali lipat. Kepala sari dalam kuncup membengkok ke dalam. Bakal buah tenggelam atau terletak bebas pada dasar kelopak yang berbentuk piala atau tabung. Buahnya berupa buah kendaga atau buah buni. Bijinya kecil tanpa endosperm, lembaganya lurus atau mengikuti bentuk biji bila bijinya besar. Untuk contoh spesies dari famili Melastomataceae yaitu Bellucida accinanthera atau jambu tangkalak. Perdut tegak, tingginya 3-5-8 meter, berbatang kurus tinggi, berbonggol-bonggol, gemang umumnya kurang dari 20 cm. Kulit batangnya coklat keabu-abuan sampai kehitaman, beralur atau memecah dangkal, bertajuk renggang dengan cabang dan ranting yang ramping dan melengkung, membina bentuk payung. Jambu tangkalak diperkirakan didatangkan dari Costa Rica dengan maksud dimanfaatkannya buahnya. Pohon ini lekas tumbuh dan pada usia setahun telah dapat berbuah asalkan memperoleh sinar matahari secara cukup. Cocok dengan iklim di Indonesia. Tumbuhan ini lantas menyebar dan meluas kemana-mana. Barangkali pula pernah ditanam di beberapa lokasi sebagai tanaman penutup tanah. Bagi mencegah erosi, pada tempat-tempat yang sesuai, jambu tangkalak segera meliar sebagai gulma yang mendominasi lapisan bawah hutan sekunder. Gulma ini banyak didapati misalnya di Bogor, Sukabumi, Sumatera Selatan, Jambi,
dan Kalimantan Barat. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.